Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Simanjuntak dan saya Khairul Umam dan Budi Azhar. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis sistem di PT Pilar Cosmeticon Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah Object Oriented Analysis and Design yang dibimbing oleh Bapak Dani Aidil Rismayadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Di tengah persaingan industri kosmetik yang semakin ketat, efisiensi operasional dan kecepatan adaptasi menjadi faktor krusial bagi keberhasilan perusahaan. PT Pilar Cosmeticon Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2017 sebagai perusahaan manufaktur kosmetik dengan model bisnis OEM dan ODM sangat bergantung pada kelancaran alur kerja dari pemesanan klien hingga pengiriman produk jadi. Kemampuan untuk mengelola proses produksi, inventory, dan penjualan secara akurat dan terintegrasi merupakan tulang punggung bagi reputasi dan profitabilitas perusahaan. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, PT Pilar Cosmeticon Indonesia telah menggunakan beberapa perangkat lunak, diantaranya ialah sistem Accurate yang digunakan untuk menangani aktivitas penjualan, pembelian, persediaan, dan pengiriman. Meskipun telah ada upaya digitalisasi, hasil analisis awal melalui wawancara dengan berbagai divisi menunjukkan adanya sejumlah tantangan signifikan. Ditemukan bahwa sistem-sistem yang digunakan belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga kurangnya komunikasi antar departemen. Sebagai contoh, sistem HRD beroperasi secara terpisah dari sistem utama yaitu Accurate, dan koordinasi antar divisi seperti antar marketing, gudang, dan produksi masih memerlukan komunikasi di luar sistem, misalnya melalui chat WhatsApp atau telepon kantor. Selain itu, banyak proses bisnis yang masih dijalankan secara manual. Proses kritis seperti QC atau kontrol kualitas, pembuatan laporan audit, dan pengecekan kesesuaian stok fisik dengan data sistem dilakukan tanpa dukungan otomatisasi. Hal ini tidak hanya memperlambat proses kerja, tetapi juga membuat peluang besar terjadinya kesalahan manusia atau human error. Keterbatasan fungsionalitas pada sistem yang ada juga menjadi keluhan, seperti ketidakmampuan sistem inventory untuk memberikan peringatan stok menipis secara otomatis atau melacak masa kadaluarsa bahan baku. Pengguna merasakan alur kerja pada sistem saat ini terlalu ribet dan kurang efisien untuk mendukung dinamika kerja sehari-hari. Kondisi ini secara kolektif berdampak pada efisiensi perusahaan. Proses yang terfragmentasi dan manual dapat menghambat kecepatan respon terhadap permintaan klien, menyulitkan pengambilan keputusan strategis karena data ini secara kolektif berdampak pada efisiensi perusahaan. Proses yang terfragmentasi dan manual dapat menghambat kecepatan respon terhadap permintaan klien, menyulitkan pengambilan keputusan strategis karena data yang tidak tersaji secara real time. Ada rumusan masalah sistem informasi untuk proses bisnis pemesanan, manajemen inventory, dan produksi yang berjalan saat ini di PT Pilar Cosmeticon Indonesia. Yang kedua, apa saja kendala-kendala utama yang timbul dari kurangnya integrasi sistem dan banyaknya proses manual yang ada. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana model perancangan sistem informasi terintegrasi yang dapat mengatasi kendala tersebut serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk menjaga agar analisis dan pembahasan tetap fokus dan mendalam, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan perancangan sistem difokuskan pada proses bisnis utama yang saling berkaitan, yaitu proses pemesanan oleh klien, manajemen inventory, bahan baku dan barang jadi, dan perencanaan produksi. Pembahasan sistem lain seperti sistem keuangan dan HRD hanya sebatas pada kebutuhan integrasinya dengan sistem utama yang diusulkan.
Hasil dari laporan ini adalah berupa dokumen, analisis, dan model perancangan sistem seperti diagram UML, bukan berupa implementasi perangkat lunak yang siap pakai. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk menjaga agar analisis dan pembahasan tetap fokus dan mendalam, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan perancangan sistem difokuskan pada proses bisnis utama yang saling berkaitan, yaitu proses pemesanan oleh klien, manajemen inventory, dan perencanaan produksi. Lalu yang kedua, pembahasan sistem ini seperti sistem keuangan dan HRD hanya sebatas pada kebutuhan integrasinya dengan sistem yang diusulkan. Yang ketiga, hasil dari laporan ini adalah berupa dokumen analisis dan model perancangan sistem seperti diagram UML, bukan berupa implementasi perangkat lunak yang siap pakai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, memberikan rekomendasi dan cetak biru atau blueprint perbaikan sistem yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi di masa depan, guna meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan, dan memperkuat daya saing. Bagi penulis menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan dan teori mengenai analisis dan perancangan sistem informasi ke dalam sebuah studi kasus nyata, serta memperdalam pemahaman mengenai proses bisnis di industri manufaktur kosmetik. Lalu yang terakhir, bagi akademis dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi terintegrasi atau ERP pada perusahaan skala menengah di bidang manufaktur. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada UML, Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan visual standar yang dirancang untuk memberikan cara yang konsisten dalam memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Tujuan utama UML adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang jelas yang bekerja sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Setiap sistem memiliki elemen-elemen fundamental yang mencakup masukan atau input, yaitu sumber daya atau data yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua, proses, yaitu serangkaian aktivitas atau transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu yang ketiga ada keluaran atau output, yaitu hasil dari proses yang dikirimkan ke lingkungan luar sistem. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu data tentang kinerja sistem yang digunakan untuk melakukan penyesuaian pada masukan atau proses guna memastikan tujuan tercapai. Sebuah sistem juga memiliki batasan atau boundary sebuah sistem juga memiliki batasan yang memisahkannya dari lingkungannya. Memahami batasan ini krusial ini. Sebuah sistem juga memiliki batasan yang memisahkannya dari lingkungannya. Memahami batasan ini krusial dalam analisis sistem untuk menentukan ruang lingkup proyek secara jelas. Dalam konteks sistem informasi, komponen-komponen ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi. Lalu yang ketiga ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram perilaku dalam UML yang berfungsi untuk memodelkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Diagram ini secara efektif menangkap persyaratan fungsional dengan menggambarkan interaksi antar aktor dan kasus pengguna. Yang pertama, aktor. Aktor itu merupakan entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna manusia, sistem lain, atau perangkat keras. Lalu yang kedua ada use case. Use case itu merepresentasikan sebuah fungsi atau layanan spesifik yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Setiap use case menghasilkan hasil yang dapat diamati dan memiliki nilai bagi aktor tertentu. Lalu yang terakhir ada batasan sistem, yaitu sebuah kontak yang memisahkan use case di dalam sistem dari aktor yang di luar sistem.
Diagram ini sangat berguna pada tahapan awal pengembangan untuk mendefinisikan ruang lingkup sistem dan memastikan semua kebutuhan fungsional dari pengguna telah teridentifikasi. Kemudian yang keempat, diagram use case memberikan gambaran tingkat tinggi tentang apa yang dapat dilakukan sistem. Use case skenario memberikan deskripsi tekstual yang lebih rinci tentang bagaimana interaksi tersebut terjadi. Sebuah skenario adalah narasi langkah demi langkah dari satu jalur spesifik melalui sebuah use case. Setiap use case biasanya memiliki beberapa skenario. Contoh use case yang pertama itu main success skenario atau happy path, menjelaskan alur kejadian di mana setiap use case biasanya memiliki beberapa skenario. Yang pertama, main success skenario atau happy path, menjelaskan alur kejadian di mana semua berjalan sesuai rencana tanpa ada kesalahan dan tujuan use case berhasil tercapai. Yang kedua, ada alternative skenario atau extensions, menjelaskan alur alternatif dan penanganan kesalahan atau error handling. Skenario ini mendokumentasikan apa yang telah terjadi jika ada kondisi yang berbeda. Pengecualian atau kesalahan. Si goblok, gue belum selesai baca. Skenario ini mendokumentasikan apa yang terjadi jika ada kondisi yang berbeda, pengecualian atau kesalahan selama eksekusi use case. Dan yang terakhir ada kemudian yang terakhir ada activity diagram. Activity diagram yaitu diagram UML yang digunakan untuk memodelkan aspek dinamis dari sistem. Secara spesifik, diagram ini memodelkan alur kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dan sangat efektif untuk menggambarkan alur kerja, yaitu workflow, dari suatu proses bisnis atau operasi. Nah, dikat ya sampai situ. Komponen utama dalam activity diagram meliputi action, yaitu langkah atau tugas tunggal dalam sebuah alur kerja. Initial node menandai titik awal dari alur aktivitas yang digambarkan dengan lingkaran hitam pejal. Lalu ada activity final node menandai akhir dari alur, digambarkan dengan lingkaran hitam pejal yang dikelilingi oleh lingkaran lain. Kemudian ada decision node dan merge node, titik percabangan atau keputusan dalam alur yang memiliki satu masukan dan beberapa keluaran, atau beberapa masukan dan satu keluaran digambarkan dengan simbol wajib. Kemudian yang terakhir ada fork node dan join node digunakan untuk memodelkan aktivitas paralel. Fork memecah satu alur menjadi beberapa alur paralel, sementara join mensinkronkan beberapa alur paralel kembali menjadi satu alur tunggal. Kemudian ada bab 3 yang berisi analisis dan perancangan. Yang pertama, sistem accurate. Sistem accurate digunakan oleh banyak divisi seperti penjualan, pembelian, pengiriman, dan keuangan. Kelebihannya mencakup aktivitas inti dan mencatat transaksi secara transparan. Kemudian untuk kekurangannya, tidak mendukung manajemen detail bahan baku dan formulasi produk. Alur kerjanya dianggap terlalu rumit karena menyebabkan banyak human error dan tidak intuitif untuk kebutuhan operasional harian. Lalu yang kedua ada proses pemesanan dan alur penjualan. Yang pertama, alur pemesanan dimulai dari marketing, finance, accurate, PPIC, produk, lalu yang terakhir pengiriman. Untuk sales tidak menginput langsung ke sistem, hanya finance yang mencatat. Lalu tidak ada produk custom, semua berdasarkan pemesanan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan awal. Yang terakhir ada koordinasi antar divisi, masih dilakukan melalui WhatsApp yang menandakan masih minimnya integrasi sistem. Yang ketiga ada gudang dan inventory management. Yang pertama, masih banyak proses manual meskipun sistem EQS sudah digunakan. Tidak ada notifikasi otomatis untuk stok nipis atau kadaluarsa. Stok opening dilakukan secara manual, yaitu 1 bulan sekali. Lalu penanganan barang rusak atau retur juga belum tercatat secara sistematis dan sistem tidak mencatat pergerakan barang secara real time. Yang keempat ada produksi dan formulasi.
akurat hanya mencatat hasil akhir aja, data mixing dan finish good. Tidak mendukung proses pengelolaan formula yang kompleks, QC dan audit masih manual, tidak terdokumentasi secara digital. Dan untuk formulasi perubahan dilakukan manual oleh R&D, rentan terjadinya Lalu untuk formulasi perubahan dilakukan masih manual oleh R&D. Untuk formulasi perubahan dilakukan secara manual oleh R&D. Penanganan produk cacat terbatas pada reject kemasan tanpa pencatatan yang integrasi. Sistem utama yang digunakan di perusahaan ini adalah Accurate, sebuah perangkat lunak dari vendor eksternal. Accurate dimanfaatkan oleh berbagai divisi untuk mencakup proses bisnis inti, termasuk aktivitas penjualan, pembelian, pengelolaan persediaan, dan pengiriman barang. Divisi keuangan atau finance juga menggunakan Accurate untuk mencatat semua transaksi keuangan secara transparan dan memiliki hak akses penuh sebagai administrator sistem. Meskipun fungsionalitasnya luas, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan signifikan. Accurate tidak mampu digunakan untuk mengatur detail bahan baku dan formula produksi. Selain itu, pengguna merasakan sistem ini kurang membantu pekerjaan sehari-hari karena alurnya yang terlalu ribet dan menyebabkan tingginya tingkat human error. Kemudian ada proses pemesanan dan alur penjualan. Proses pemesanan dan penjualan di perusahaan melibatkan beberapa tahapan dan divisi sebelum pemesanan dapat diproses. Ketika sebuah pesanan dari klien masuk, alur dimulai dari divisi marketing, kemudian diteruskan ke finance untuk verifikasi, dan setelah itu data pesanan dimasukkan ke dalam sistem Accurate. Berdasarkan hasil wawancara, tim sales tidak mencatat pesanan secara langsung ke dalam sistem. Setelah pesanan diinput oleh finance, divisi PPIC, yaitu Production, Planning, and Inventory Control, akan memeriksa kelengkapan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi. Alur lengkap dari awal hingga pengiriman melibatkan divisi marketing, finance, PPIC, tim mixing atau produksi, hingga akhirnya ke pengiriman. Perusahaan tidak melayani permintaan produk custom. Semua produksi berjalan sesuai dengan pemesanan awal yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya gudang dan inventory management. Manajemen gudang dan inventory memiliki alur yang terhubung dengan sistem Accurate, namun masih mengandung banyak proses manual. Ketika pesanan penjual atau sales order sudah diinput ke Accurate, divisi PPIC bertanggung jawab untuk memeriksa ketersediaan stok bahan baku dan bahan kemas. Untuk pengiriman, jadwal diatur oleh bagian logistik atau DCP warehouse, sementara pencatatan barang retur atau gagal kirim ditangani oleh AEC atau logistik sistem inventory yang ada dari mana ya tadi? Untuk pengiriman, jadwal diatur oleh bagian logistik atau DCP warehouse, sementara pencatatan barang retur atau gagal kirim ditangani oleh AEC atau logistik. Sistem inventory yang ada belum optimal karena sistem tidak dapat memberikan notifikasi secara otomatis jika stok bahan baku menipis atau melacak bahan baku yang mendekati masa kadaluarsa. Proses pengecekan stok fisik atau stok off-name dilakukan secara manual sebulan sekali untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di gudang. Yang terakhir ada produksi dan formulasi. Pada proses produksi, sistem Accurate digunakan untuk pencatatan dasar, yaitu input data saat proses pencampuran atau mixing dan saat barang jadi, yaitu finishing. Setelah diproduksi, ngomong apa sih gua? Yang terakhir adalah produksi dan formulasi. Pada proses produksi, sistem Accurate digunakan untuk pencatatan dasar, yaitu input data saat proses pencampuran atau mixing dan saat barang jadi telah selesai diproduksi. Namun, sistem ini tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola resep atau formula secara detail. Jika terjadi perubahan formula, proses pencatatannya dilakukan oleh tim R&D ke dalam sistem Accurate. Aspek krusial lainnya yaitu kontrol kualitas atau QC.
sepenuhnya dilakukan secara manual dan tidak tercatat di dalam sistem. Begitu pula dengan pembuatan laporan audit yang juga masih manual. Meskipun diakui akan lebih baik jika dapat didukung oleh sistem. Jika ditemukan produk cacat, penanganannya berupa penolakan kemasan atau reject kemasan. Lalu selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairul Baik, selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan fungsional. Berikut ada tabel kebutuhan fungsional. Tabel kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan kebutuhan dari high priority, medium priority, low priority, dan no priority. Pertama, user story. Admin ingin mencatat pesanan pelanggan agar dapat diproses oleh bagian terkait dan dikirimkan tepat waktu. High priority, admin dapat mencatat dan menyimpan data sales order. 2. Sistem menampilkan status pesanan dari awal hingga pengiriman. 3. Sistem memungkinkan pengecekan persediaan stok sebelum konfirmasi sales order. Selanjutnya ada sistem integrasi dengan departemen terkait, PIC, produksi, dan gudang pengiriman. Lalu ada medium priority-nya. Bisa di-scroll ke atas. Sistem menyediakan notifikasi jika ada pesanan belum diproses. Selanjutnya ada low priority. Sistem menyimpan riwayat pemesanan pelanggan dan sistem mendukung pembatalan pesanan dengan alasan tertentu. Selanjutnya ke bawah. Kedua, sebagai finance, saya ingin mencatat pembayaran, mengecek piutang dan mengecek kwitansi agar keuangan perusahaan tercatat dengan baik dan transparan. High priority-nya, sistem mencatat pembayaran uang muka dari pelunasan dari klien. Selanjutnya, sistem mencatat hutang piutang dan menampilkan term of payment top, dan juga sistem memberikan kwitansi pembayaran otomatis. Medium priority, sistem mengolah riwayat transaksi dan histori pembayaran klien. Sistem memberikan notifikasi jika tagihan jatuh tempo. Sistem memberikan transaksi pembayaran secara otomatis. Lalu low priority-nya, sistem memperingatkan jika klien melewati limit kredit. Ketiga, tim gudang logistik ingin memantau stok, menyiapkan barang untuk pengiriman, dan mencatat retur atau barang rusak agar stok akurat dalam proses. High priority-nya, sistem mencatat barang masuk dari supplier dan barang keluar ke pelanggan. Sistem menampilkan jumlah stok bahan baku. Scroll ke bawah. Barang baku, kemasan, dan barang jadi. Lalu ada medium priority-nya. Sistem mencatat barang rusak tidak layak pakai atau barang kembali. Sistem memperingatkan jika stok hampir habis. Lalu ada low priority-nya, sistem mencatat barang yang akan kadaluarsa dan memberikan notifikasi. Sistem menampilkan laporan pengeluaran stok harian dan mingguan. Scroll ke bawah. Keempat ada QC dan QA, ingin mencatat hasil kontrol kualitas agar produk dapat dikontrol dan data mutu terdokumentasi. Untuknya ada medium priority, sistem mencatat hasil pemeriksaan mutu pada tiap batch produksi. Sistem mencatat reject kemasan dan produk cacat. Untuk low priority-nya ada sistem menghasilkan laporan audit kualitas secara otomatis. Sistem menyimpan riwayat transaksi, riwayat inspeksi, dan pelacakan batch. Kelima, HRD ingin mengelola cuti, lembur, absensi, dan payroll agar manajemen SDM berjalan efisien. Untuknya ada medium priority, karyawan dapat mengajukan cuti atau absen melalui sistem. HRD menyetujui atau menolak cuti atau absen melalui sistem. Sistem absensi terhubung ke sistem payroll talenta. Untuk low priority-nya, sistem menghasilkan laporan absensi bulanan, dan sistem mengatur shift kerja dan jadwal lembur. Keenam, manajer sistem IT
ingin sistem yang terintegrasi aman, cepat, diakses, dan mendukung kolaborasi antar divisi. Ada high priority-nya, sistem mengelola akses user berdasarkan divisi atau level jabatan. Sistem mendukung integrasi antar modul, sales, inventory, finance, HRD, dan lain-lain. Sistem memiliki ke bawah, scroll. Sistem memiliki kecepatan akses respon optimal 3 detik untuk proses standar, dan sistem melakukan backup otomatis setiap hari. Scroll ke atas. Untuk medium priority-nya, sistem tersedia 99% selama jam kerja. Sistem mudah dipelajari, UI UX yang ramah untuk pemula. Untuk low priority-nya, sistem mendukung audit, trial, jejak aktivitas pengguna, dan sistem dapat diakses oleh manajer dari lokasi luar kantor. Selanjutnya ada tabel kebutuhan non-fungsional. Berikut ada berdasarkan quality attribute, recruitment definition, dan scope and how. Quality attribute berdasarkan scalability. Lalu ada recruitment definition, sistem harus tetap stabil meskipun jumlah pengguna, transaksi data, stok, dan order meningkat dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Menggunakan arsitektur berbasis cloud atau server, optimasi query database, dan cloud balancing. Lalu ada portability. Recommendation-nya, sistem harus bisa digunakan oleh semua divisi, finance, gudang, HRD, dan lain-lain dari perangkat apapun dan lokasi berbeda. Bagaimananya menggunakan responsive web design dan UI berbasis browser tidak memerlukan integrasi khusus. Lalu ada extensibility. Sistem harus bisa dikembangkan untuk menambah modul dan baru seperti kontrol kualitas otomatis atau notifikasi stok. Lalu ada bagaimana caranya, rancang sistem berdolar dengan dokumentasi API eksternal agar penambahan situs tidak mengganggu sistem. Lalu ada modifiability. Sistem harus fleksibel untuk perubahan harga bahan baku, formula produksi, atau alur approval cuti. Bagaimana caranya? Menambahkan panel konfigurasi dinamis di dashboard admin untuk mengelola parameter bisnis. Selanjutnya ada use case diagram dari sistem Accurate. Pertama ada use case diagram dari sistem gudang dan inventory management. Di sini ada usernya, aktor seperti kepala gudang di sebelah kiri, admin gudang, PPIC, serta produksi. Kepala gudang mereka bisa mengakses sinkronisasi stok serta include untuk cek stok dan extendnya cek barang rusak. Lalu ada PPIC yang terhubung dengan sini stok serta lacak bahan baku. Ada juga produksi yang terhubung dengan catat barang rusak dengan extendnya sinkronisasi stok dan juga terhubung dengan catat barang keluar dan include input barang masuk. Jadi admin gudang terhubung dengan sinkronisasi stok, input barang masuk, serta include catat barang keluar. Jadi kepala gudang, admin gudang memiliki hak untuk mengakses sinkronisasi stok, serta PPIC juga memiliki akses untuk sinkronisasi stok. Jadi ketiga user ini memastikan bahwa stok dapat ada tersedia dengan mengecek stok dan juga mengecek apa aja barang yang rusak, seperti itu. Selanjutnya ada use case dari penjualan, pembelian, serta persediaan keuangan. Untuk aktor yang terlibat ada sales, admin sales, PPIC, finance, dan juga manajer penjualan. Sales terhubung ke sales dapat menginput order dengan include cek stok barang. Finance dapat mencatat pembayaran dengan extend buat nota kredit. Lalu ada admin sales
terhubung untuk mengecek stok barang, dan juga VVIC terhubung dengan cek stok barang dan juga buat PO. Cek stok barang terhubung dengan catatan pembayaran dengan extend buat nota kredit. Lalu buat PO extend ke cek stok barang. Lalu ada manajer penjualan terhubung dengan proses pengiriman dengan extend jadwal pengiriman, dan scroll ke bawah. Dan gudang ke atas. Dan gudang terhubung dengan proses pengiriman dengan extend jadwal pengiriman. Jadi sales akan menginput dulu orderan yang masuk dengan include cek stok dulu barang, lalu mencatat pembayaran, dan sales akan memberitahukan admin lalu akan mengecek juga stok barang dengan extend membuat pesanan order. Seperti itu. Setelah barang selesai, gudang akan memproses pengiriman dengan extend jadwal pengiriman. Nah, manajer penjualan juga akan bisa melihat proses pengiriman dan juga mencatat pembayaran dengan extend buat noda kredit dan juga jadwal pengiriman. Seperti itu. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada use case diagram dari proses pemesanan dan alur penjualan. Pertama ada aktornya, yaitu software yang terlibat ada marketing, sales, finance, PPIC, produksi, serta gudang. Marketing terhubung dengan input order client, dan juga sales juga terhubung dengan input order client dengan include verifikasi keuangan dan extend buat nota kredit. Jadi marketing dan juga sales akan menginput pemesanan dan juga akan memverifikasi dulu ke keuangan apakah uang sudah masuk atau belum, dengan extend membuat nota kredit. Finance juga akan mengecek dari apakah uang itu sudah masuk atau belum. Lalu ada PPIC menjadwalkan produksi dengan include cek stok bahan baku. Lalu setelah menjadwalkan produksi akan memulai produksi dengan dimulai dengan oleh produksi. Setelah produksi selesai akan diadakan proses pengiriman oleh gudang. Scroll ke bawah. Nah, proses pengiriman akan ditangani oleh gudang dengan include surat jalan untuk melakukan pengiriman. Selanjutnya, use case untuk pembuatan proses formulasi untuk kosmetik. Nah, di sini ada aktor yang terlibat, ada AND, Research and Development, PPIC, tim produksi, serta mixing. R&D, Research and Development, akan mengupdate formula dengan extend proses mixing, serta tim produksi akan menginput proses mixing dengan extend update formula. Lalu ada PVIC untuk mengecek dulu verifikasi bahan baku dengan include final formula dengan include input mixing. Jadi mixing akan dulu menginput bahan-bahan, lalu ada include-nya dengan final formula yang telah disempurnakan, dan PVIC akan memverifikasi bahan baku dengan include final formula. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, untuk use case scenario dan juga activity diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Budi Azhar. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan progres UAS tersebut. Yang pertama-tama,
kita akan menjelaskan use case skenario, proses pemesanan dan alur penjualan. Nama use case tersebut bersifat input order client dengan level high primer aktor yaitu sales atau marketing. Use case tipe yaitu bisnis, secondary aktor, finance. Stakeholder interest memastikan pesanan tercatat dan diproses dengan benar. Brief distribution. Salah satu atau marketing menerima pesanan dari klien dan mencatatnya. Triggernya yaitu klien melakukan pemesanan, tipenya primer association, aktornya sales, marketing, dan finance. Include verifikasi keuangan, jadwal produksi, proses pengiriman, extend, buka nota kredit. Lalu normal flow of events. Yang pertama, sales menerima orderan dari klien. Selanjutnya, sales membuka from input order. Selanjutnya, sistem mengarahkan ke proses verifikasi keuangan. Selanjutnya, jika valid, order diteruskan ke produksi. Untuk alternatif flow of event, jika klien memiliki piutang, sistem menolak input dan menampilkan informasi piutang. Exemptional flow of event. Sistem tidak dapat menyimpan data pesanan. Baik, selanjutnya kita akan ke alur sales dan marketing. Dengan input order klien, mam, aing salah mam. Nah, Anjing terbalik mam. bener kan di sambil bahasa santai. Jadi liur kieu. Ini kan, acak-acak kan kayaknya. Gudang, terus pengiriman, penjualan. Oke, selanjutnya dengan use case skenario sinkronisasi stok. Levelnya level high, primer aktor kepala gudang, second aktor admin gudang. Stakeholder interest menjamin akurasi data stok barang di gudang agar operasional berjalan lancar. Brief description. Proses mencocok stok aktual dengan data sistem untuk memastikan kesesuaian. Trigger. Kepala gudang melakukan pemeriksaan periodik. Tipe primer baik association. Kepala gudang, admin gudang. Include stock, cek stok,
extend, cek barang rusak, normal flow of event. Yang pertama, kepala gudang melalui proses sinkronisasi stok. Selanjutnya, sistem meminta data stok terkini dari admin gudang. Yang selanjutnya, admin gudang melakukan pengecekan fisik barang. Selanjutnya, sistem mencocok data fisik dengan data sistem. Selanjutnya, jika tidak ada ketidaksesuaian, dicatat oleh sistem. Jika ada barang rusak, proses dilanjutkan ke catat barang rusak. Selanjutnya, sinkronisasi selesai, laporan dibuat. Alternative flow of event. Jika semua data sesuai, sistem menandai proses sebagai selesai tanpa tindak lanjut. Exceptional flow of event. Jika admin tidak bisa mengakses data, proses dihentikan dan notifikasi dikirim ke kepala gudang. Lalu selanjutnya, input barang masuk dengan level high. Primer aktornya admin gudang. Use case tipe admin gudang. Stakeholder inters, memastikan semua barang masuk tercatat agar stok valid. Brief description, proses pencatatan barang masuk ke gudang. Trigger, barang tiba di gudang dengan tipe primer. Terus selanjutnya, admin gudang include-nya catat barang gudang. Normal flow of event. Yang pertama, admin gudang menerima barang dari pemasok. Selanjutnya, admin mencocokkan dengan surat jalan. Selanjutnya, sistem membuka from input barang. Selanjutnya, admin memasukkan data barang masuk. Selanjutnya, data disimpan dan stok bertambah. Alternative flow of event. Jika tidak ada selisih barang, dicatat dan diberikan tanda kasus di sistem. Baik, sistem error atau input tidak lengkap, proses dibatalkan dan notifikasi dikirim. Baik, kita masuk ke activity diagram. Mam, ya tadi dirubah, Mam, gambarna. Tuh, itu tak apa nanti. Anjing. Terus ke duit. Ya, orang ngedit banyak masalah, Ya, baik, saya lanjutkan untuk activity diagram. Di sini di sini ada judulnya yang sama tetapi beda alurnya saja. Input order klien, lalu produksi, verifikasi keuangan bila mana ada
yang memesan. Langsung include verifikasi keuangan, diverifikasikan. Lalu marketing atau sales membuat jadwal produksi lalu membuat nota. Habis itu dari pihak marketing atau sales menjadwalkan produksi lalu proses pengiriman. Nah, untuk finance itu untuk cek stok barang begitu. Lalu di sini ada kepala gudang, admin gudang, dan produksi. Sinkronisasi stok yang dimana stok itu disinkronisasikan. Lalu kepala gudang cek stok begitu. Langsung mengecek bila mana ada barang rusak. Produksi lacak bahan baku lalu dicekkan ke kepala gudang. Ambil barang produksi, terus catat barang keluar. Setelah itu admin gudang menerima input barang masuk, catat barang keluar. Selanjutnya proses pengiriman produksi. R&D PPIC missing. Input order klien diverifikasikan ke keuangan. PPIC memverifikasikan. R&D mengatur jadwal produksi, lalu PPIC membuat PO. R&D membuat proses pengiriman. Setelah itu missing, buffer kondisi barang. Setelah itu membuat nota produk. Lanjut ke proses pengiriman barang. Nah, di sini ke customer-nya begitu. Lanjut proses produksi missing berdasarkan formula. R&D PPIC missing. Input order klien langsung ke produksi. Final formula. Setelah produksi lalu diberitahukan ke PPIC untuk proses pengiriman. Untuk missing sendiri menginput sebuah barang yang disediakan lalu dikirimkan ke customer. Baik, mungkin dari saya segitu. Untuk selanjutnya kami lanjut ke Saudara Umam. Setelah itu di sini kami sudah membuat foto dokumentasi ya terkait ke perusahaan tersebut, lalu sudah feedback sebuah surat terkait surat tanda terima, lalu foto wawancara. Saya kembalikan ke Saudara Umam. Oke, mungkin penjelasan kami cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.